lemot ya. Baik, ya. Kita membahas kepastian keselamatan. Bapak Ibu ya, tadi sudah saya tanya beberapa dari teman-teman, ada yang berkata yakin saat ini, ya, yakin saat ini gitu ya. Dan ada yang berkata yakin karena kasih karunia Tuhan, gitu ya. Dan kemudian saya menjelaskan yang pertama, beberapa pandangan yang pertama yaitu bahwa pandangan pertama berkata yakin masih masuk surga, tapi ada kemungkinan suatu saat, ada kemungkinan, ada celah, bisa saja dapat menyangkali imannya. Entah itu karena kesulitan, entah karena kehidupan, entah karena kelemahannya, entah karena sesuatu yang membuat dia mungkin dosa gitu ya, karena dosa ya. Jadi karena dosa sehingga dia eh, merasa bahwa dia tidak layak masuk surga. Walaupun sebelumnya dia pernah yakin, ya. Sebelumnya dia pernah yakin, tetapi kemudian bergeser lagi pandangan itu. Jadi ini beranggapan karena adanya kelemahan-kelemahan tertentu. Bisa juga diakibatkan karena dosa. Jadi ada kemungkinan, ada celah bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga. Sekalipun dulunya dia yakin. Yang kedua, yakin masuk surga dan tidak mungkin menyangkali imannya. Artinya pasti selamat. Ya, biasanya dasarnya itu adalah ya dasarnya karena Tuhan ya. Karena Tuhan yang menjamin keselamatan itu. Itu dasarnya yang kedua ini. Karena Tuhan yang menjamin keselamatannya, Tuhanlah yang akan memberikan kepastian keselamatan itu sampai pada endingnya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau yang pertama, kalau kita bandingkan, kalau yang pertama, di situ kelihatan ada unsur bahwa harus dipertahankan. Sisi manusia harus diperjuangkan. Kalau tidak, bisa saja tidak masuk surga. Sisi kedua, ini sebenarnya bisa dikatakan kebalikannya. Ya, memang manusia lemah, tetapi bukan karena manusia kita, tetapi karena Tuhan yang menjamin keselamatan itu. Sehingga dia yakin bahwa dirinya sekalipun ada kelemahan pasti masuk surga. Yang ketiga, Bentar Pak, saya catat dulu Pak. ya silakan kalau mau catat ya. Pandangan yang ketiga, ya, yakin selamat atau masuk surga, tapi ada satu kali, ya, bisa dikatakan satu kali ini sebagai penentu. Ya, apakah dia setia atau tidak? Artinya ini yang ketiga ini, seumpama dalam satu kali tantangan iman ini, dia bisa lolos, maka dia pasti selamat. Tapi kalau satu kali peluang ini dia menyangkal imannya, untuk selamanya tidak mungkin akan lagi dia diselamatkan. Nah, gitu dia. Yang ketiga ini. Ya. Yang ketiga ini begitu. Jadi artinya bahwa hanya ada satu kali, ya, hanya ada satu kali, ya, sebagai penentu. Itu dasarnya, ya, Bapak Ibu. Jadi secara garis besar ini kepastian tentang keselamatan tuh begini, tiga ini. Ya, yang pertama tadi yakin masuk surga, tetapi ada kemungkinan, ya, suatu waktu ke depan.
dapat menyangkali imannya. Tetapi kemungkinan lagi ke depan dia dapat lagi berubah, tapi berikutnya lagi bisa mungkin lagi jatuh lagi dan dia ragu lagi dia masuk surga atau enggak. Gitu. Jadi berdasarkan pandangan bahwa karena manusia itu lemah, ya bisa saja dia dalam kondisi tertentu dia kondisi rohaninya bagus, ya dia yakin masuk surga. Tetapi dalam kondisi kerohaniannya lemah, turun, dia nggak yakin masuk surga. Tetapi mungkin jangan-jangan nanti dipulihkan lagi, gitu ya. Misalnya ada lagi pendeta atau penginjil lagi datang kepada dia, mendoakan lagi, dia terima lagi, mungkin lagi berubah lagi, ya, dia yakin lagi. Tetapi ke depan lagi belum tentu lagi karena selama hidup harus diperjuangkan. Nah, itu ya, gitu. Jadi bisa bisa tajam sekali fluktuasinya, bisa berkali-kali Bapak Ibu. Gitu ya. Yang kedua, ini kebalikannya. Yang kedua itu kebalikannya bahwa dia yakin, ya, yakin masuk surga dan yakin juga dia tidak akan mungkin menyangkal imannya. Ya, artinya pasti sampai akhir hidupnya dia pasti masuk surga. Ya, dasarnya ya karena Tuhan yang menyamin keselamatannya, bukan karena dirinya. Begitu. Karena Tuhan yang menyamin, ya Tuhan yang akan memberikan keselamatan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan. Apakah yang pandangan kedua ini tidak ada tantangan? Tetap ada. Ya, pandangan kedua ini mengakui ada tantangan, tetapi sekalipun ada tantangan, Tuhan akan menolong. Nah, begitu. Ya. Pandangan yang ketiga, dia yakin masuk surga. Tetapi ada satu momen, ya, ini satu momen, satu batu ujian, kira-kira begitulah. Ada satu batu ujian sebagai penentu. Kalau nanti satu kali kesempatan itu dia tetap setia, dia pasti masuk surga. Tapi satu kali momen itu dia tidak setia, artinya menyangkal. Ya, kalau dia menyangkal satu kali itu, berarti sampai selama-lamanya dia akan menyangkal dan tidak akan mungkin lagi masuk surga. Gitu ya. Ini secara garis besar, Bapak Ibu. Oke ya, coba kita lihat. Nomor satu, pandangan nomor satu, siapa yang yakin nomor satu? Ada? Pak Harnanto, ya. Pak Harnanto, nomor satu. Ya, boleh alasannya bagaimana, Pak? Oh, saya setuju, paling setuju dengan nomor satu, tapi sebenarnya kalau boleh saya tambahin, Pak. Ya, coba. Silakan. Suatu ketika manusia itu pasti akan lemah. Betul. Ya, Kan Petrus pun pernah menyangkal Tuhan Yesus, padahal hidup bersama terus dengan Tuhan Yesus. Tetapi ya tetap yakin dengan masuk surga. suaranya kecil, Pak. Tetapi saya yakin tetap masuk surga, walaupun manusia itu lemah. Tapi Lah, kan ada ada terus. ada masa kemurahan, Pak. Ada pengampunan dosa. Ya, berarti berarti Bapak bukan di posisi nomor satu kalau gitu, Pak. Nomor dua. Nomor dua tadi itu kan, nah, kalau nomor dua saya kurang setujunya karena hanya murni Tuhan saja yang menjamin. Kita tidak ada usaha untuk tetap setia. Ah, enggak begitu, Pak. Nomor dua juga tidak berkata bahwa bahwa manusia itu tidak ada melakukan sesuatu gitu. Tetapi tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukannya gitu, Pak. Tuhan arti Oh ya, iya. berarti saya nomor dua, Pak. Ah, Maaf, nomor dua. koreksi. Pak. Oke, Ibu Ibu Mei ya, coba silakan Ibu Simatupang, silakan Bu. Nomor berapa Bu? Iya Pak, Ya, saya yang nomor saya lebih ini dengan pandangan yang nomor satu Pak. yakin ya, silakan Kar- alasannya apa Bu? Karena kan sekalipun kita percaya, kita memiliki iman, ya kan, kemungkinan tidak masuk surga itu ada pada saat kita menyangkal.
menyangkal Mm-mm. Tuhan. Makanya di apa juga di firman Tuhan juga dikatakan kita juga harus mengerjakan keselamatan kita gitu, Pak. Ya, Jadi eh, keselamatan itu bisa hilang dan kemungkinan tidak masuk surga kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Atau dikatakan juga seperti istilahnya menyangkal Yesus, seperti itu, menyangkal Dia, seperti itu, Pak. Jadi saya lebih setuju dengan pandangan yang pertama. Terima kasih, Pak. ya kalau ditanya Bu, ini misalnya kalau Ibu ditanya, berapa kali kemungkinan Ibu seumur umur hidup kemungkinannya menyangkal? Kalau bicara tentang beberapa kali menyangkal, ya saya sih sampai saat ini saya tidak ingat ya, Pak ya. Tetapi Tuhan katakan juga selagi masih ada waktu, masih ada pertobatan. Jadi kalau yang bicara tentang kemungkinan tidak masuk surga, ya itu mungkin saatnya saya sudah dipanggil Tuhan, Tuhan menemukan saya tidak memiliki iman, disitulah saya tidak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi selama masih ada waktu, kesempatan untuk bertobat seperti itu, saya rasa saya masih menerima keselamatan seperti itu. Jadi kalau kalau ditanya sekarang, ini contoh ya Bu ya. Ya, Ya, menurut pandangan Ibu ini, kalau ditanya sekarang seseorang, yakin nggak dia masuk surga? seseorang, maksudnya seseorang itu orang lain kah atau saya, Pak, yang ditanya? Saya mau bilang ke Ibu tapi takutnya nggak enak gitu. Nggak Kenapa apa-apa nggak ya enak, contoh Pak? ya. Nggak apa-apa Iya, nggak apa-apa saya sebut, saya tanya Ibu ya. iya. Ah, menurut pandangan ini ada kemungkinan Ibu menyangkal Yesus ke depan. Ada kemungkinan. Dan ada Kalau saya tidak, iya. iya. Dan ada Kalau saya kemungkinan tidak jaga-jaga. ke depan Ibu nggak masuk surga. Ada kemungkinan. Iya. Berarti Ibu pada endingnya belum tentu masuk surga. Iya. Iya, Kalau saya tidak mengerjakan keselamatan tadi, Pak. iya. Itu berarti kepastian keselamatan Ibu belum pasti. Iya. Iya. Bahaya ini. Ya itu konsekuensi logis. Permainan kata-kata. Ya, itu Benar. konsekuensi logis. Karena di sini, iya, karena di sini eh, kita memang percaya, ya percaya sama Tuhan, kita juga mengaku. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita dalam setiap kehidupan, saya yakin tidak masuk surga. Iya, memang iya Karena kan. karena ini bukan hanya mengaku saja yang Tuhan perlukan, kalau menurut saya seperti itu. Mengerjakan gitu kan. Ya. Mengerjakan harus tetap mengerjakan keselamatan. Ya, kalau tidak mengerjakan atau bisa dikatakan diselaraskan dengan kalimat dari di PowerPoint menyangkali ya nggak mungkin masuk Iya, surga. benar, Pak. Iya. Contohnya seperti Yudas. Hmm. Apakah Yudas Kalau menurut Ibu Yudas, masuk? kalau menurut Ibu Yudas sebelumnya masuk surga? Kalau menurut saya, iya, Pak. Karena di akhir hidupnya kan kita tidak tahu ya. Tetapi setelah kita membaca kitab itu, Yudas mengakhiri hidupnya, dia tidak menjaga imannya, dia tidak menerima keselamatan. Karena Sebelumnya, kematian dia pertanyaan saya sebelumnya, sebelumnya Ibu yakin nggak dalam Alkitab ya Bu? Menurut data-data ya, Alkitab, Ibu yakin nggak sebelumnya Yudas itu masuk surga, selamat? yakin. Sebelum saya tahu tentang akhir hidupnya ya. Apa cirinya bahwa Yudas itu sebelumnya masuk surga, selamat? Dari Alkitab. Karena saya lihat dalam kehidupan dia, dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul. Ya, dia bersama-sama dengan Tuhan, ya kan? Dia kan murid Bersama. Yesus, Pak. Ya, bersama, ya. Dia kan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanan seperti itu. Ya, Yesus bilang begini, Bu. Di antara kamu ini adalah iblis.
Iya, Yesus bilang itu, Bu. Di antara satu kamu ini iblis. iya, Itu adalah Yudas. iya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, Tetapi Tetapi pada saat Tuhan berkata seperti itu, mungkin mereka juga tidak tahu siapa yang ditujukan Yesus kan, Pak? ya, kan Yesus yang bilang, Bu. Cuma Yesus, iya. Yang tahu itu cuma Yesus. Iya, Kalau dan Bapak tanya saya tidak, itu maksud saya apa yang waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, tahu Tuhan Yesus kan tahu gitu, Pak. Siapa iya, yang ikut, siapa yang tidak. Tapi tanya ke kita manusia, ya mungkin kita tidak tahu. iya dong. Tetapi yang di Karena pandangan kita, karena kita Yesus ya yang tahu dia. karena Yesus yang menyatakannya, Bu, di dalam Alkitab. Iya, iya, Karena Yesus yang menyatakannya dalam Alkitab, jadi kita tahu. iya, Itu, Bu. Iya. Jadi kalau Ibu bilang iya, bergaul bersama-sama, nyatanya memang nyatanya, Bu. Yesus katakan di antara kamu salah satu orang ini iblis. iya, Padahal bersama-sama 3,5 tahun. benar. Nah, itu pertanda, Bu. Ya, bahwa Yudas, ya Yudas sekalipun dia bersama Yesus, tetapi dia dari iblis. Betul. Nah, itu dia. Tidak ya, Pak. Ya, jadi alasan bahwa Yudas itu sebelumnya diselamatkan itu harus dievaluasi, Bu, dipikirkan kembali. Iya, Dan Yesus katakan bahwa Yudas itu selama hidupnya sebagai bendahara, dia memang pekerjaan curi uang karena dia bendahara pegang duit, dia korupsi terus. Ya, gitu. Jadi untuk kita berkata bahwa Yudas itu sebelumnya selamat, itu harus dipikirkan kembali. Oke, terima kasih Bu Simatupang. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada nomor satu? Silakan. Nomor dua, kalau apakah nomor dua ada? Ada Pak. Ya, Pak. nomor dua siapa? Pak Bornok, silakan. Iya, nomor 2. Oh, siapa duluan ini? Pak Daniel aja Pak, yang Oh, Pak lebih Daniel senior dulu, Pak duluan Daniel Pak. dulu. Ya, gimana Pak Daniel? Coba dijelaskan alasannya. Iya, tadi sudah disampaikan Ya, memang manusia lemah. ya, Ya, artinya manusia bisa saja melakukan banyak hal yang menyakiti dan mendukakan hati Tuhan, bahkan ya. dengan sesama. Hmm. Tetapi karena Tuhan yang sudah menjamin, ya lebih berpegang teguhlah kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ya kan, Yesus berkata, aku telah memberikan hidupku kepada mereka. Jadi kejaminan kita karena Tuhan gitu, Pak. Kalau Oke. menurut saya begitu. Bagaimana dia itu Pak? Kalau misalnya dia sudah nyatanya pada faktanya pendeta, ya kan? Sudah lulus STT lagi, Pak. Kok Ya, tiba-tiba pindah ke seberang? Pindah ke seberang ya, itu. mungkin dalam kehidupan ini kita tidak tahu kepastian apa. Contohnya seorang pendeta sudah melayani Tuhan, terus jatuh dalam dosa. Lalu itu kan pandangan manusia menghakimi dia. Kalau kita lihat contoh bahwa Yesus berkata kepada Simon Petrus, Hmm. dia kan Yesus berkata, aku sudah berdoa supaya imannya tidak gugur. Hmm. Artinya kan Yesus yang menjamin keselamatan bahwa Petrus itu tetap berdiri teguh. Ya. Ya, jadi contoh saya, satu kali waktu mungkin saya tidak taat atau tidak setia di dalam pelayanan. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia dan saya berpegang teguh kepada itu, maka kepastian keselamatan ada di dalam hidup saya karena memegang janji perkataan Tuhan gitu, Pak. Oke, itu Bapak ambil contoh-contoh yang hidupnya dipulihkan. Ada banyak Pak pendeta-pendeta yang sampai akhir hidupnya dia nggak kembali lagi Pak. Dia sebelumnya pendeta, dia nyebrang ke seberang, menyangkali imannya dan dia nggak kembali lagi.
Itu bagaimana, Pak? Berarti dari sebelumnya belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh. Ya, karena dari pelajaran kita yang kemarin-kemarin, Oh, dari kalau pelajaran. memang Iya. dari pelajaran yang kemarin, kalau memang dia sungguh-sungguh, sekalipun dia jatuh, tangan Tuhan yang akan menopang dia. Oh, haleluya. Mantap kali itu. Mantap ini. Mantap. Jadi apa kriterianya orang tersebut pasti selamat? Apa kriterianya, Pak? Yang percaya kepada firman Tuhan, kan karena firman Tuhan yang menjamin. Firman Tuhan yang menjamin. Jadi orang Ya, yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya itu nggak mungkin menyangkal imannya. ya kalau lihat contoh seperti Petrus ketika seorang perempuan apa istilahnya itu mempertanyakan imannya, ya mungkin dia sampai berkata, aku tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika dia kembali kepada Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan kita sekarang ini, ada orang yang mungkin sudah berbalik, dia tidak lagi percaya kepada Yesus, bahkan sudah mengikuti ajaran lain. Tapi sampai hari terakhir, sampai sakit-sakitan, dia tidak berbalik kepada Tuhan. Tapi kita nggak tahu, di napas terakhir, dia percaya kepada Tuhan dan mengakui semua itu. Mungkin itu bagaimana ya, kedaulatan Tuhan lah atau bagaimana itu, kasih Nah, karunia tersendiri. jadi bagaimana itu, Pak? Dia nggak pada akhirnya hidupnya saja dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya, Masuk atau enggak? Ya, kayak orang disalib berarti itu ya. Nah, bagaimana itu yang terakhir itu? Iya. ya perkataan Yesus lah yang kita pegang. Ya mungkin sudah ngapan dia bilang, Yesus engkaulah Tuhanku, ya pasti selamat karena dia mengakui Yesus Tuhannya. Iya. Jadi bagaimana itu yang mengerjakan keselamatan, dia belum mengerjakan keselamatan. Nah itu Karena lagi. dalam firman kan percaya mengaku Yesus Tuhan ya diselamatkan. Nggak dibilang kerjakan dulu A, B, C, dan D, kan enggak. Iya, ada ayatnya kan, kerjakanlah keselamatanmu gitu. Ya selama dia masih bisa mengerjakan ya harus dikerjakan. Tapi kalau sudah di tempat tidur segala-galanya, maka bisa mengerjakan keselamatan lagi. Oh, berarti kalau sudah terakhir ada excuse, boleh tidak mengerjakan keselamatan. Ya. Bonus. Excuse. Disudutkan terus. Hah? Ada excuse gitu ya. Iya, kayak penjahat di kayu salib berarti itu ya. Nah, jadi ada excuse. Kalau sudah terakhir bolehlah, nggak apa-apa lah, masuk aja lah, karena udah terakhir gitu ya. Tapi kalau masih panjang nggak boleh. Kalau masih sehat, ya harus Ya. mengerjakan, harus melakukan sesuatu lah untuk Kalau terakhir, kemuliaan Tuhan. kalau terakhir boleh, nggak apa-apa. Ya, Wah, kalau itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, hanya bisa berkata, Yesus engkaulah Tuhanku, selamat. Karena Yesus yang menjamin. Oh, berarti Wah, itu bisa kitab banyak Daniel, yang berdosa itu. Bisa Itu banyak, kitab- aku juga mau. itu kitab Daniel butar-butar pasal berapa, Pak itu? Pasal 3 ayat Ayub gitu. Aku juga mau kalau kayak gitu. Nah, jadi di ujung aja Pak Ayub ya, yang di ujung aja ya. Kuncinya Terakhir, Tuhan yang menjamin. Benar, Pak. Benar, Pak. terakhir aja. Benar. Yang terakhir, tapi dia lo sempat. Ya, tapi mesti sakit-sakit dulu, Ayub. Mau nggak sakit-sakit dulu? Aduh. Ya, Bu Herlina, ya silakan Ibu. Ibu setuju yang mana, Ibu? Bapak, yang saya yang kedua, Pak. Ya, apa alasannya, Bu? Iya, tadi sama Pak, karena Tuhan yang menjamin itu karena kita sudah menerima kasih karunia oleh Tuhan karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, Pak. Terus dipercaya juga bahwa ada di Yohanes 5 ayat 24, Ya.
Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hmm. Itu, Pak, jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus kepada kita. Ya, jadi sekalipun berdosa, bagaimana Bu? Berdosa, jatuh dalam dosa, selamat. Iya, Pak. Hai. Enak, Agak seru. enak dong. Tapi Paulus bilang, Pak, Oh, kalau tunggu. kita udah oh ya. Bu Herlina dulu, Lanjut, Pak. Gornok, Bu Herlina dulu. Gornok, Pak. Bantuin Pak Bornok. Iya, 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 jadi kalau kita berdosa pasti ya. minta ampun, Pak. Oh, minta ampun. Jadi Minta berdosa, ampun. minta ampun, minta ampun, minta ampun. Heeh. Gitu ya. Jangan ulangin lagi Pak dosanya, Pak. Oke. Kalau Jadi bisa. apakah orang yang Tetap selamat masuk surga? Ini Ibu percaya nomor 2 loh. Apakah orang yang percaya masuk surga tidak mungkin menyangkali imannya? harusnya dia tidak, Pak, tidak mau menyangkali imannya. Kenapa? Dia akan tetap terus teguh berdiri pada pegangan imannya, Pak. Kenapa? Kenapa, Bu? Ya karena jaminan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus itu loh, Pak. Jadi kita nggak mau sia-siakan yang udah di Tuhan kasih sama kita. Jaminan keselamatan dia dari Tuhan. Jadi dalam diri manusia itu tidak akan mungkin menyangkal imannya ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin. Berarti nomor 1. Kalau mungkin berarti nomor 1. Dan balik lagi nomor 1, iya benar. Kalau mungkin antara nomor 1 dan 3. Iya. Kalau nomor 2 kayaknya nggak bisa diganggu gugat. Iya. Ya. Mungkin saja dia bisa nyangkal. Ya, Ibu. Oke, baik. Ya. Ya, Pak Joni silakan, Pak. Nomor berapa, Pak? Ya, nomor 2, kalau kan pertanyaannya yakinnya itu bagaimana dulu? Ya. Ada yakin Kristen masuk surga. Ya, kan nggak mungkin dasarnya Kristen masuk surga. Harus dia yakin bahwa percaya Yesus baru dia masuk surga. Tapi persoalan dia buat dosa hari ini, contoh ya, buat dosa. Bukan karena perbuatan kita kan kita ditentukan masuk surga atau tidak. Itu kan anugerah, itu pemberian Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan kepada setiap umatnya. Contoh, hari ini kita percaya masuk surga. Tiba-tiba, kesandung kita memaki tiba-tiba. Tiba-tiba dipanggil Tuhan pas kebentur kepalanya. Nggak ada waktu untuk minta maaf, nggak minta ampun. Lah, itu gimana? Sia-sia dong kepercayaan dia selama ini dia ikut Tuhan. Hanya persoalan sedikit sakit hati saja. Nah, pertanyaannya, aku mau nanya malah jadinya. Apa ada hubungannya itu? Ada ayat firman Tuhan bilang begini. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apakah itu maksudnya di ayat nomor 2 ini? Ya, jadi nomor 2 ini kita sudah klasifikasikan. Nomor 2 ini klasifikasinya adalah orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru, berbuah, yakin masuk surga, dan seterusnya dia tidak akan mungkin menyangkali imannya. Artinya, Pak, nomor 2 ini jangan lagi diragukan bahwa ini benar nggak ini orang yang di dalam Tuhan. Ini kita sudah kriteriakan dia yakin sudah, Pak, gitu. Nggak bisa diganggu gugat lah. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang kan sebenarnya kalau Bapak katakan percaya nomor 2, yakin nomor 2, apa alasan Bapak itu sebenarnya? Jadi apa alasan Bapak yakin nomor 2 gitu? Ya, percaya Yesus saja. Apalagi mau dibilang? Percaya Yesus. Iya, percaya Yesus. Dia menyadari bahwa Yesus nggak ada orang yang mau mati untuk orang berdosa. Ya. Itu aja. Apa alasannya tidak mungkin menyangkali iman? Tidak mungkin menyangkal iman. Ya, apa alasannya?
Karena nggak ada lagi yang bisa dipercaya selain Yesus. Nah, itu sudah nomor satu tadi, Pak. Ya. Nggak, maksudnya nggak ada alasan lain untuk tidak percaya Yesus, dan nggak ada yang nggak bisa dipercaya selain Yesus, itu aja. Jadi tidak Kan tuh mungkin. Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus naik ke sorga, bangkit, Yesus naik ke sorga. Ada nggak yang seperti itu? Nah, itulah yang menjadi dasar iman percayanya. Ya. Yang lain kan nggak ada yang seperti itu. Kenapa bisa dia yakin, Pak? Nah, itu Roh Kudus yang kerjakan itu. Yang Kenapa? membuat dia itu pekerjaan Roh Kudus sudah. Nah, Kalau sudah itu sampai situ. itu baru jawaban. Ya, itu baru jawaban. Karena kalau mengandalkan kekuatannya, manusia lemah. Gitu. Tetapi karena Roh Kudus, jadi nomor 2 ini, Bapak Ibu, nomor 2 ini, bahwa Roh Kudus itu yang dimateraikan dalam diri orang percaya. Efesus 1, ya, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus yang dimateraikan itu, ya, Roh Kudus yang melahirbarukan itu, Yohanes 3 ayat 3 dan 4, itulah yang akan memimpin dan memegang orang percaya ini. Ini nomor 2 itu. Bukan berarti tidak ada kelemahannya, ada kelemahan. Saudara cari di dalam Alkitab, ada nggak orang yang nabi-nabi rasul yang tidak punya kelemahan? Coba tunjukkan kepada saya. Nabi rasul yang tidak punya kelemahan, tunjukkan kalau ada. Tidak ada. Ya, tidak ada nabi rasul di dalam Alkitab yang tidak punya kelemahan. Bahkan kalau kita mau lihat yang paling fatal, contoh yang paling fatal ya, contoh yang paling fatal Bapak Ibu. Ini juga sering saya diskusikan kepada di kelas-kelas. Ada beberapa orang berpikir, bahkan pendeta berpikir ya, pendeta hamba Tuhan berpikir bahwa Saul itu masuk neraka. Saya pernah dengar itu. Saya pernah dengar ada orang khotbah, Saul tuh masuk neraka. Ayo Bapak. Menurut Bapak Ibu, Saul masuk neraka atau surga? Jadi diskusi lagi. Yesus menjawab, Pak. Dia bilang, itu bukan urusan kita. Bukan, masalahnya Saul kan itu belum terima Yesus. Kalau begitu nanti semua warga PL belum terima Yesus. Oke. Kan barang siapa percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti selamat. Ya. Nah, kalau Saul kan belum pernah mengakui itu. Ya, Abraham pun tidak pernah percaya Yesus. Belum pernah, iya. Jadi Abraham juga tidak pernah percaya Yesus, jadi nggak selamat. Bercanda Pak Pendeta Ferry, Pak. Bercanda itu. Ya. Nah, sekarang kita serius. Bapak Ibu coba pikirkan baik-baik. Saul masuk surga atau neraka? Coba pikirkan berdasarkan data-data Alkitab. Jadi harus ada data Alkitabnya yang bisa dia jadi rujukan yang kuat. Ayo. Saya Pak, ya silakan. mungkin kita diskusi ya Pak, karena ada Ya. mungkin beberapa orang yang mengatakan Saul itu masuk neraka karena ayat yang di dalam Kisah Para Rasul atau apa yang bilang setelah Saul disingkirkan. Jadi kata disingkirkan ini mungkin dianggap tidak layak di hadapan Tuhan Pak. Makanya banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa Saul itu bisa masuk neraka. Itu mungkin Pak Ya. ayatnya Pak. Kata singkirkan itu kan jangan buru-buru katakan itu disingkirkan di dalam penghukuman kekal. Iya. Ya kan, coba dicek dulu. Dicek dulu konteks kata disingkirkan. Apakah disingkirkan dalam konteks bahwa dia sebagai raja? Disingkirkan dalam konteks dia memimpin bangsa Israel?
Apa disingkirkan dalam konteks penghukuman kekal? Ada nggak? Coba kita cari dalam Alkitab kalau ada, Bapak. Singkirkan sebagai raja. Jadi kalau kita katakan Saul masuk neraka, coba pikirkan ulang. Bukan berarti kita mengawang-awang, enggak. Berdasarkan data Alkitab, coba Bapak Ibu pikirkan. Supaya maksud saya jangan sampai ada terulang lagi. Jangan ada lagi yang berkorban nanti besok hari Minggu. Saul masuk neraka gitu loh. Ini kan repot ini kalau asal khotbah, kita bahaya kalau asal khotbah. Oke. Siapa yang berkata Saul masuk surga? Ada? Saya mungkin, Pak. Silakan, Bung Nofri, alasannya apa? Mungkin saya kutip dari 1 Korintus 9, Pak ya, ayat 23. Iya. Di sana dia ngomong gini, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi, yang menurut saya ya, dia melakukan semua itu untuk mendapat bagian di dalam Injil. Apa yang ada dalam Injil itu? Apa yang ada dalam Yesus itu? Yang ada adalah keselamatan itu. Makanya dia bilang di sini untuk orang-orang di Korintus bahwa dia melakukan semuanya ini karena Injil supaya mendapat bagian di dalamnya. Karena kita tahu di dalam Injil ada keselamatan. Karena Injil adalah berbicara tentang Yesus. Seperti itu Pak menurut saya. Kaitannya dengan Saul apa? Saul apa Paulus? Saul. Yang lama, Pak. Oh, kalau Saul sudah pasti tidak, Pak. Karena kan dia udah nggak mengikut instruksi Tuhan. Iya. Bung Nofri. Korban. Kalau Bung Nofri pernah tidak ikut instruksi Tuhan, Kak? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah. Terus? Terus? Nggak masuk surga dong. Nggak masuk. Begini. Seperti tadi kau bilang kan, kita ini manusia, alasannya kan manusia lemah. Ya, kita kan ada di dunia ini. Terkadang juga kita lebih dengan keinginan kita. Karena keinginan kita itu juga berarti sudah dibilang ya, kita mulai beralih daripada apa yang Tuhan mau. Jadi kadang kalau kita mengikuti keinginan kita pun, kita udah salah arah. Kita udah berpaling daripada Tuhan. Tapi ketika kita disadarkan dengan Roh Kudus yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita, ya, kita akan dituntun untuk kembali kepada jalan benar. Supaya kita tetap ada di dalam keselamatan yang sudah kita terima. Seperti itu, Pak. Ya, itu jawaban dalam konteks umum. Itu jawaban dalam konteks tataran umum. Belum menyentuh konteks Saul. Belum menyentuh konteks Saul. Gitu. Coba, Bapak Ibu, mari yang mau berikan komentar tentang Saul. Iya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Kalau saya bukan katakan Saul masuk neraka atau surga, Pak ya. Cuman kalau mungkin ada beberapa pendeta mengatakan Saul masuk neraka, mungkin karena Saul bunuh diri, Pak. Karena kan kematian bunuh diri kan tidak berkenan di hadapan Tuhan, Pak. Itu sih, Pak, kalau saya melihatnya, Pak. Saul bunuh diri atau dibunuh orang? Dibunuh. Kalau di sini, Pak, di dalam 2 Samuel 1:31 ini dikatakan Saul bunuh diri, Pak. Coba dibacakan. Dia minta dibunuh. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu itu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku, dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjata tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saul yang mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya, Pak. Iya, oke. Bunuh diri. Pak, cuman kan menurut apa aja, Pak, gitu. Mungkin makanya banyak hamba Tuhan yang bilang Saul masuk neraka gitu, Pak. Ya, pertanyaan saya, orang yang bunuh diri masuk neraka? Nggak ada ayatnya. Iya, Pak, karena kan orang kematian bunuh diri kan bukan kematian yang dari Tuhan, Pak. Itu kan dia sendiri mengakhiri hidupnya, Pak. Betul ya. Ada nggak yang bisa menentukan kematiannya sendiri? Tidak ada, Pak. Terus? Nggak ada. Tapi aku nggak tahu ayatnya, Pak. Jadi gimana?
Orang Tapi dia bantu Tuhan untuk mematikan dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri itu apakah nyawanya di tangannya? Tidak. Tidak, Pak. Apakah ada nyawa kita di tangan kita sendiri? Enggak. Tidak ada, Bang. Nah, Tidak, itu Pak. makanya. Kan dalam Taurat dikatakan jangan membunuh. Kenapa dia membunuh dirinya sendiri? Ya, terus Jangan membunuh orang. ya pertanyaannya, apakah orang yang bunuh diri atau orang yang membunuh orang lain masuk neraka? Tidak, Bang. Kalau tidak mengakui kejahatannya, mati dalam dosanya. Nah, mati dalam dosanya, apakah itu berarti tidak masuk surga maksudnya itu ya? Ya tidak masuk karena sudah tidak ada yang menjamin lagi. Loh. Oke. Oke, tadi dikatakan karena dia bunuh diri. Oke. Jadi bunuh diri dia tidak akan masuk surga. Ya. Jadi seolah-olah standarnya kalau bunuh diri tidak masuk surga. Ya, standarnya. Ya. Artinya kan Pak dia punya niat untuk bunuh diri. Ya Tuhan dan Tuhan izinkan, artinya dia sudah tusuk dia. Lalu matilah dia. Tapi kalau memang Tuhan punya rencana, Tuhan mau pakai dia lagi ya, walaupun dimatikan dia juga, dia masih hidup. Racun 1 liter pun masih bisa hidup. Itu kan kasih karunia Tuhan sama dia. Nah, dia bunuh diri itu kan karena terdesak. Kan kedaulatan Tuhan kan, Pak? Ya, benar. Kedaulatan Tuhan ada di situ. Bunuh diri, Pak. Ya. Ya. Jadi sehebat apapun kita berusaha minum racun, kalau Tuhan katakan tidak, kita tidak mati, Pak. Ya, betul. Saya pernah itu. Oh, Bapak pernah? 43 tahun lalu saya lakukan itu dan tidak mati. Iya. Jangan coba lagi, Pak ya. Hah? Karena itu pilihan Tuhan, Pak. Pilihan Tuhan, Pak. Minta bantuan orang, Pak Firi. Ya. Apa rahasianya, Pak Firi? Bercanda, Pak. Jangan lagi ya. Apa rahasianya? Enggak, mau yang ditanya apa mereknya, Pak? Oh. Berarti ada Ibu Kewal juga ini, Pak. Kok bisa jalan? Oke, iya. Oke. Nomor 3, apakah ada yang nomor 3? Tapi Pak belum jelas tadi itu Pak. Saulnya masuk neraka atau Saul. surga Pak? Jadi. Ya, masuk surga. Kalau menurut saya Saul tetap masuk surga. Wih, apa alasannya Pak? Hah? Waktu Samuel menegur dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan dia merendahkan diri minta ampun kepada Tuhan. Itu. Oh, itu aja Pak ya? Orang kalau udah minta ampun sama Tuhan kan, masa Tuhan kayak Dracula bilang enggak, ya pasti Tuhan ampuni. Ya, oke. Ya, itu ayat juga yang mengatakan bahwa dia merendahkan diri. Merendahkan diri. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Ya, berarti yang pastinya dia masuk surga. Oh iya. Gimana Pak Ayub? Berarti yang pastinya dia masuk surga atau enggak? Ya. Masuk. Nanti sampai sana kita sama-sama lihat di surga dia. Ya, siapa lagi? Ada enggak Bapak Ibu? Masuk surga atau enggak? Disertai dengan ayatnya. Enggak, Pak. Enggak, Ibu Herlina. Kenapa alasannya? Ini Pak di 1 Samuel pasal 28. Ya. Yang tentang Saul di Endor. Ya. Dia itu mencari perempuan-perempuan pemanggil arwah dan roh peramal, Pak. Dukun. Jadi kalau menurut saya kan tidak masuk surga karena tukang peramal penung itu tidak masuk dalam mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oh ya.
Di mana disebut? Berarti itu kesimpulannya kita dong ya. Korintus itu Pak ya. Hah? Di mana, Bu? Di 1 Korintus kayak 6 ya Pak. Yang apa tuh, pencuri, pengkikir. Ya. Tapi waktu itu kan hukum 6 ayat 10 ayat 10. ayat 9 nih ya. Yang janganlah 90. sesat orang cabul, penyembah berhala gitu. Orang berzina, pencuri dan selain-selainnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Ibu, di situ ada apa? Berzina. Ada berzina, orang cabul ya, penyembah berhala. Saya tanya Ibu, Daud berzina nggak? Iya Pak. Hah? Pertanyaan saya, Daud masuk surga atau neraka? Surga Pak, masuk surga Pak. Terus gimana Pak? Terus gimana ini? Jadi muter. Pak, bukan soal dia melakukan zina atau tidak, tapi setelah itu dia apa yang dilakukannya, Pak? Daud kan sampai di akhir hidupnya dia diberikan satu gadis, tapi dia tidak tidur dengan gadis itu. Itu adalah membuktikan kalau dia sudah memang nggak melakukan dosanya lagi, Pak. Siapa bilang dia nggak tidur? Tidur dia, tidur dengan gadis itu. Tidur dengan gadis itu, Tidur, tidur. Ya tetap ngantuk ya tidur Pak Bono. Dia ngantuk masa dia dulu. Ada kata kuncinya. Aku dapat kata kuncinya. Kata kuncinya, tetapi roh Tuhan telah menyingkir dari Saul. Ini kan berbicara Allah sendiri tidak ada lagi beserta dengan dia. Ya. Jadi nggak masuk surga dia gara-gara itu. Betul. Oke. Itu lambang itu. Kita bahas itu, Pak. Gak bisa kita jadi hakim, Pak. Gak bisa kita jadi hakim. Itu kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ya, sekarang kalau kita bilang begitu ya berarti semuanya juga kedaulatan Tuhan kan? Iya betul. Kita kan lalu kalau kedaulatan Iya Pak, silakan. Sorry. Ya, kita kan mengkaji berdasarkan Alkitab. Sama juga kita waktu khotbah, saudara kalau tidak bertobat, saudara kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau masuk neraka. No, harusnya orang jemaat bilang itu urusan Tuhan Pak. Ya, sekarang begitu Pak. Buktinya kalau ada orang meninggal karena bunuh diri, gereja nggak mau melayani. Siapa yang nggak mau melayani Pak? Kalau ada sih saya layani Pak. Kenapa tidak dilayani? Iya, dilayaninya sih kalau ada penghiburan iya, tapi kalau pas dimasukkan ke dalam nggak ada aturannya. Doa-doa di situ segala macam. Ini GKB. Itu yang GKB itu yang RT-nya nih. Aku belum pernah menguburkan kayak gitu, tapi di gereja tetangga ya seperti itu. Ya itu kan tetangga Pak. Yang penting kita jangan ya. Itu kan tetangga. Ya. Iya kan? Apakah seseorang masuk surga atau neraka karena ditentukan cara hidupnya? Cara matinya? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itulah. Ya kan? Ada yang mati karena tenggelam, ada yang mati karena badai di laut, mati. Nah, iya kan? Ada yang mati kan jelas kalimat itu kan. Pertanyaan itu, apakah seseorang masuk surga atau neraka karena ditentukan cara matinya? Enggak. Tapi mati bunuh diri enggak masuk surga, masuk neraka. Di mana Pak? Coba. Silakan. Pak, mungkin nanti bisa viral nanti ini karena Bapak bagikan orang bunuh diri bisa masuk surga atau neraka gitu, Pak. Mungkin kita harus kembali ke firman ya. Memang tidak
ditulis bagaimana orang mati bunuh diri terus kemana begitu ya. Tapi saya rasa mungkin teman-teman yang lain juga setuju kalau orang yang mati bunuh diri itu adalah tidak masuk ke dalam apa yang Tuhan rencanakan begitu loh Pak. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan manusia itu mati di tangannya sendiri begitu Pak. Mana ada orang yang mati di tangannya sendiri Pak? Iya, yang pegang Tuhan. Ya, artinya begini Pak, kalau misalnya kita bunuh diri kan, itu sama dengan kita itu tidak percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tapi begitu Pak. Tapi maaf Pak Bro. Yang punya napas, yang punya kehidupan siapa? Tuhan kan? Dia mau bunuh diri tetap Tuhan yang menentukan. Kalau menurut aku lah. Begini Pak, kalau misalnya Pak Ayub menggantungkan diri di contohnya Pak. Kalau Bapak misalnya menggantungkan diri, ini kan bicara tentang Pak Ayub menggantung diri. Ya, menggantungkan diri. Bapak nggak usah izin sama Tuhan pun pasti akan mati Pak. Yang gitu. benar. Karena apa? Enggak bisa gitu. Pak. Ya. Belum tentu Pak. Belum tentu Pak. Belum tentu. Belum tentu. Walaupun udah sekarang kalau Tuhan nggak menghendaki nggak mungkin mati. Belum tentu. Betul. Itu kehendak Tuhan. Itu Pak Arnanto angkat tangan itu dari tadi. Di pohon tomat. Teman-teman. Teman-teman semua, jangan takut untuk berpikir kritis dan tajam. Jangan pernah takut. Takut Pak lah. Ini mati hidup ini takut. Ya. Pak izin bertanya Pak. Oh ibu mau bertanya nih. Iya Pak. Pak kebetulan saya kan juga sering Pak pelayanan di dalam kedukaan. Ya. Kalau seandainya kita mendapati jemaat dengan kehidupannya yang tidak benar gitu Pak ya. Maksudnya dia sering melakukan kejahatan kayak gimana perbuatannya nggak baik gitu ya. Pada saat di kedukaan itu kan tentu kita harus kalau kita mengucapkan ini akan masuk neraka, tentu keluarga akan marah pada kita Pak. Ya. Alangkah baiknya kita ngomongnya seperti apa ya Pak? Ya itu Ibu, kalau orang meninggal, Ibu khotbah untuk siapa? Untuk keluarga. Ya khotbahilah keluarganya Bu. Jadi khotbah, maksud Ibu Herlina misalnya dia meninggal karena kalau kita menceritakan di situ tentang ini tentu keluarga akan marah sama kita. Contohnya. Jadi kenapa Ibu ceritakan tentang dia mati? Tentang kehidupannya misalkan. Teman-teman hamba Tuhan, kita sama-sama khotbah di pemakaman. Kalau Anda khotbah, jangan khotbahkan dia yang mati. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Jangan khotbahkan dia tentang dia yang mati. Tentang kehidupannya, latar belakangnya nggak perlu ya, Pak ya. Yang kita khotbah, kita sedang khotbah kepada orang yang hadir. Iya, masih hidup. Iya kan? Tapi maksudnya sih sedikit perbuatannya dia. Ya kalau kita ceritakan perbuatannya, tentu pihak keluarga akan marah gitu. Nah itulah Bu, makanya nggak apa-apa. Ini makanya jumpa di kelas STT Hamid harus berpikir tajam, berpikir kritis. Kalau khotbah di tempat orang kediaman meninggal, jangan khotbah tentang orang yang meninggal. Jangan. Bahaya ya. Bisa diperangi. Iya, khotbahlah kepada keluarganya. Gitu Bu. Jadi gimana? Jadi Saulnya masuk surga nggak kira-kira itu Pak? Ya, pertanyaannya. Kembali ke Saul masuk surga tuh ada yang bilang karena bunuh diri, bahwa bunuh diri dia masuk neraka. Saya udah bilang, ya kita masuk surga atau masuk neraka bukan karena cara mati kita. Gitu loh. Oke, saya akan kasih satu ayat. Tadi Pak Ferry sudah kasih ayat, ya.
bahwa ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia akhirnya berkata, saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya juga kasih ayat kepada kita. Coba kita lihat ya. Ya. 1 Samuel 26 ayat 23. Coba baca. 1 Samuel 26 ayat 23, Bapak Ibu. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Siapa yang dimaksudkan Daud orang yang diurapi Tuhan? Saul. Saul, Pak. Jadi Saul itu orang yang diurapi Tuhan loh. Pak, orang yang diurapi Tuhan belum tentu dia masuk surga, Pak. Karena diurapi itu bukan apa namanya? Bukan patokan atau bukan tolak ukur orang masuk surga, Pak. Ayatnya di mana? Oke, apa alasan Bapak? Silakan. Alasannya Pak Borno. Alasan saya mengatakan Saul masuk neraka ya, Pak ya? Ya. Atau ini ada yang tadi. Udah masuk surga, neraka lagi. Diurapi tapi tadi pilih Tuhan, Pak ya saya. Oke, gini Pak, kalau kita lihat dari hidupnya Saul, Pak, Saul itu pernah dihinggapi roh jahat, Pak. Terus? Kemudian dia pernah tidak setia ketika dia disuruh oleh Samuel untuk memusnahkan satu kerajaan dan barang sama apa namanya Amalek pada saat itu. Ada binatang-binatang. Terus dia punya alasan. Dia punya alasan itu, Pak. Dia tidak memusnahkan yang gemuk-gemuk katanya untuk persembahan. Ini adalah salah satu cara seperti kalau di zaman sekarang itu sama dengan dia membuat sesuatu itu sepertinya rohani, padahal sebenarnya bukan rohani gitu loh, Pak. Ya, oke. Jadi ya dia berusaha untuk membuat seakan-akan alasan dia itu bisa diterima untuk kemuliaan Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Memang Saul ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, bukan karena Tuhan yang mengurapi dia, bukan dalam arti gini Pak, bukan karena, tapi karena orang Israel yang minta raja pada saat itu. Jadi dipilihlah Saul. Gitu loh Pak. Ya, dia diurapi Tuhan. Kata Pak Bornok, belum tentu masuk surga, sekalipun diurapi Tuhan. Apa alasannya Pak? Karena diurapi Tuhan itu nggak cukup Pak untuk masuk ke surga. Karena gini Pak, seumur hidup dia pun, kita bisa lihat track recordnya tadi Pak. Kalau misalnya kita lihat di seumur hidupnya pun dia tadi matinya pun dia sudah apa namanya, dia sudah mati bunuh diri, menjatuhkan diri ke pedang. Yang kedua, dia itu berusaha berniat berulang-ulang kali itu membunuh Daud Pak, karena dia merasa iri dan dengki kepada Daud. Nah ini yang adalah sifat yang kita nggak bisa punya dalam hidup kita Pak. Kenapa? Karena ini kita jadi punya niat untuk membunuh gitu loh Pak. Dari niat membunuh ini dia sudah berapa kali ingin menancapkan Daud, tapi Daudnya nggak kena Pak. Iya. Mungkin itu Tapi Pak. Dia selalu minta ampun. Aku telah melakukan kesalahan, ampunilah aku. Oke. Ya jadi kita belum menemukan bahwa dia diurapi Tuhan, ya dia diurapi. Bapak Ibu harus tahu ya bahwa pengurapan dalam Perjanjian Lama, ya karya Roh Kudus dalam pengurapan Perjanjian Lama itu bersifat temporer namanya. Temporer itu makanya sifat-sifat dari karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu ditandai dengan kata-kata berikut. Yang pertama, dihinggapi oleh Roh Kudus. Hinggap. Yang kedua, Roh Kudus berhembus. Makanya ada lagu, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Oke ya. Itu Perjanjian Lama. Dihinggapi. Itu Perjanjian Lama.
Diurapi, itu perjanjian lama. Sekarang, dalam konteks perjanjian baru dipakai kata apa? Dipenuhi. Dipenuhi. Selain dipenuhi? Dipenuhi. Dibaptis dengan Roh Kudus. Kepenuhan. Enggak. Kepenuhan. Tidak. Efesus 1 ayat 13. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu dia. Dalam perjanjian baru dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kata materai ini kata milik artinya. Dimateraikan, milik. Gitu loh. Kenapa Saul bisa dipenuhi lagi, dihinggapi oleh roh jahat? Karena dalam perjanjian lama karya Roh Kudus itu bersifat temporer. Kalau saat ini hubungan kita dengan Tuhan sangat-sangat erat, maka pengurapan itu semakin kuat. Tapi kalau kehidupan kita jahat seperti Daud, ketika Daud melakukan dosa, mengambil Batseba, membunuh Uria, sangat keji di hadapan Tuhan, maka Daud tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak dipenuhi. Maka itu yang disebut dengan temporer. Gitu. Dalam konteks perjanjian baru, maka karya Roh Kudus itu dimateraikan dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua. Kalau dimateraikan itu bisa nggak gagal? Kalau kita membeli sesuatu, atau kalau kita melakukan perjanjian, ada materai, tempel. Dulu materai 6.000, sekarang materai 10.000. Kita materai, tempel, sah. Bisa nggak dibatalkan? Enggak. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Sah. Milik saya. Karena saya udah materai. Ya, ketika saya membeli sesuatu, nah, misalnya Pak Ayub itu ada jual motor itu 3,5 juta, 4,5 juta. supaya kuat itu dimateraikan, pakai materai. Tanda tangan saya Pak Ayub, tanda tangan. Oke ya Pak Ayub, ini materai dulu. Ya fotokopi KTP ya, udah sah, selesai. Suatu saat Pak Ayub bilang, itu motor saya. Itu motor saya itu. Pak Ayub lihat nih tanda tangan Pak Ayub ini. Ya, tanda tangan ini materai, di atas materai loh. Oh iya ya. Pak jangan lupa. Ya, Pak Ayub nggak berani lagi minta kepada saya. Nggak bisa lagi. Itu dalam konteks perjanjian baru begitu. Dalam konteks perjanjian lama, nah kita temukan kata hinggap, kata berhembuslah, kata Roh Kudus keluar. Itu karya Roh Kudus bersifat temporer dalam perjanjian lama. Gitu Bapak Ibu. Itulah makanya Saul bisa dihinggapi oleh roh jahat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Konteks pada masa kini, anak-anak Tuhan yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, bisa nggak dihinggapi roh jahat? Bisa. Betul Pak? Ada Roh Kudus Tidak dalam bisa, diri Pak. kita? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ada dalam Roh Kudus Nggak bisa, Pak. dalam diri Nggak kita. bisa, kan sudah Bisa dimateraikan. masuk lagi bisa lagi roh jahat masuk. Tidak bisa. Bisa. Nggak Lah, dimateraikan. kenyataannya kan banyak hamba Tuhan yang kenyataannya banyak hamba Tuhan yang sudah penuh Roh Kudus masih jatuh dalam dosa. Itu kan berarti setan Jatuh dalam masuk. dosa atau dipenuhi roh jahat, Pak? Nah, iya. Beda itu, Pak. Itu berarti kan tetap aja roh jahat masuk dong. Kita tentunya harus bisa membedakan ya, dipenuhi oleh roh jahat, roh-roh jahat penghulu udara dengan kedagingan. Ya kan, kita tentunya bisa membedakan itu dong, gitu. Apakah ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, kemudian suatu saat dia dipenuhi oleh roh-roh jahat, manifestasi dia kerasukan oleh roh jahat, ada nggak? Oh, Tidak. Nggak ada, Tidak. Pak. Tidak lagi, Pak. Ya.
Dalam perjanjian baru kita tidak akan temukan itu. Nggak ada itu. Kalau dalam perjanjian lama kita temukan itu. Saul contohnya. Nah, itu menjadi pembeda bagi kita dan harus Bapak Ibu nanti dalami lagi ya. Ya, sebenarnya kita banyak mata kuliah tertentu yang saya pingin kita ya terbatas ya. Ya hal-hal yang begitu detail-detail begitu kita harus pikirkan supaya kita hati-hati gitu. Dan memang Saul itu sampai pada akhir-akhir masa hidupnya dia tetap mau mencari Tuhan. Tetap. Ya. Tetap. Dan bahkan firman dia Tuhan katakan mau mencari Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Iya, dia bertanya kepada Tuhan di akhir-akhir hidupnya. Ya. Jadi itu contoh Saul yang harus kita benar-benar pikirkan. Nah, ini karena tadi ada yang membawa itu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya nomor 1. Ya, nomor 1 karena udah jam 9 ya. Kita harus press ya. Nomor 1. Nomor 1 ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yakin nomor 1, itu berarti Bapak Ibu ada semua tanpa terkecuali ada kemungkinan tidak masuk surga. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Pak. Nomor 1. Silakan Pak, silakan. Pak, ini misalnya dia sudah yakin masuk surga. Ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia murtad lagi. Itu gimana itu? Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan, Pak. Orang yang murtad dalam Ibrani 6 adalah hanyalah orang-orang yang masih dalam taraf mengecap firman. Dia hanya mengecap karunia. Dia hanya merasakan betapa indahnya karunia-karunia Tuhan. Tetapi dia tidak pernah sama sekali lahir baru, Pak. Ini kalau Matius 10 ayat 22. Ya, silakan Pak. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Iya, itu betul Pak. Pertanyaannya di mana Pak itu ayat itu? Masalahnya ayat itu di mana Pak? Nah, artinya saya lihat dari yang yakin masuk surga, tapi ada kemungkinan suatu waktu menyangkali imannya sehingga ada kemungkinan tidak masuk surga. Kalau dia nggak setia itu. Ayat itu kan nggak bilang begitu Pak. Nggak, saya ambilnya dari kata kalau dia tidak bertahan sampai akhir. Pak, ini hanya menjelaskan orang yang bertahan. Ya, orang yang bertahan sampai kesudahannya, Pak. Orang yang bertahan sampai kesudahannya itu siapa? Berarti pandangan kedua ya, Pak. Orang yang bertahan sampai kesudahannya itu adalah orang anak-anak Tuhan. Orang yang dimeterai tadi. Anak-anak Tuhan akan bertahan sampai kesudahannya. Itu ayat itu tidak berkata begitu, Pak. Tetapi orang yang bertahan sampai, berarti kan ada orang yang tidak bertahan. Ya. Orang yang tidak bertahan itu bukan anak-anak Tuhan, Pak. Ya, benar. Itu dia, Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam Matius 13. Tipe pertama hanya mendengar. Tipe kedua mendengar dengan sukacita. Tipe ketiga mendengar juga tetapi ada penganiayaan, rontok dia. Pak dosen, kalau kita lihat ayat 22 kan dikatakan begini, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Iya. Nah, ini berarti kan adalah anak-anak Tuhan dong. Betul. Nah, tetapi
orang yang bertahan, artinya anak-anak Tuhan yang bertahan, Ya. itu sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti ada anak-anak Tuhan yang tidak bertahan. Ayat itu nggak Bagaimana? bilang begitu. Ayat itu nggak bilang begitu, Pak. Konteksnya tentang apa lah? Konteksnya, coba Pak Ayub baca ayat Ya. 16. Siapa mereka ini? Itu dulu. Ayat 16 siapa Pak Ayub? Bacakan. Matius 10. 10 ayat 16. 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tunduk seperti merpati. Siapa dia disebut? Dengan ia yang akan datang. Bukan. Siapa mereka itu disebut? Mereka yang diutus itu disebut sebagai apa? Domba, Pak. Domba, Pak. Tengah serigala. Mereka itu adalah domba. Statusnya aja udah domba. Statusnya anak Tuhan. Jadi yang nggak bertahan itu bukan domba itu ya? Bukan domba, Pak. Ini kan konteksnya berbicara tentang domba, Pak. Tentang keselamatan. Kambing berarti. Yang tidak bertahan itu kambing, Pak. Kambing. Pak, tanya satu lagi, Pak. Silakan. Ini kan tadi kan dia udah murtad. Nah, tiba-tiba dia kembali lagi. Gimana itu? Nah, ayat Ibrani 6 katakan, orang yang demikian tidak akan mungkin dibaharui lagi. Tidak ada lagi pengampunan. Iya. Tidak ada korban yang dapat. Iya, Pak. Itu sudah dijelaskan di situ. Tidak akan diampuni, tidak ada lagi korban, tidak akan ada lagi, Pak. Artinya apa? Dia itu sudah mendengar. Dia itu sudah merasakan, tetapi belum lahir baru loh, Pak. Hati-hati loh ya. Ayat Ibrani 6 itu bukan orang lahir baru, Pak. Dia berada di antara jemaat, dia berada di antara gereja, tapi belum lahir baru. Makanya saya selalu katakan di kelas, belum tentu orang yang berada di gereja jemaat, maaf ini jangan sampaikan dulu ya, gereja apapun ya, semua gereja tanpa terkecuali, ya semua gereja tanpa terkecuali, belum tentu semua orang yang berada di gereja lahir baru. Betul. Ya. Setuju, Pak. Itu. Sekalipun sudah dibaptis ya. Sekalipun, jangankan dibaptis Pak, sekalipun sudah ditabiskan pendeta GKB. Ada nggak di sini? Nah, maksud saya begini, tidak ada jaminan ya bahwa rajin ke gereja anak Tuhan, enggak. Tidak ada jaminan rajin ke gereja dia anak Tuhan, enggak. Tapi anak Tuhan pasti rajin ke gereja. Betul. Nah, begitu, Pak. Beda ya. Beda, Pak. Kali, Pak. Tapi kalau pendeta jamin anak Tuhan berarti ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu pendeta anak Tuhan, belum tentu. Nah, tipe seperti apa pendeta yang bukan anak Tuhan itu kelihatan? Akan teruji, Pak. Dia akan teruji. Akan teruji dengan waktu, dengan buahnya kita bisa melihat. Contoh, saya akan paparkan, Pak. Suatu kali, saya masih berada di organisasi yang lama. Saya tidak sebutkan suatu sinodenya. Saya tidak sebutkan satu sinodenya. Saya ikut mentahbiskan seorang pendeta. Mentahbiskan, tapi saya memang tidak punya otoritas karena saya memang saya hanya ikut gitu. Saya hanya ikut saja. Ya, sinode mentahbiskannya. Ya, ini bukan GKB. Ya, saya bilang kan sinode saya yang lama. Saya dulu pernah tergabung juga. Bapak Ibu tahu, ternyata yang ditahbiskan ini adalah pemain besar bandar narkoba. Nggak main-main. Ngeri kan? Ngeri kali itu. Nah, ngeri kali.
Dari situ saya belajar penting, ini penting, momen penting. Jangan sekali-sekali gampang mentahbiskan orang jadi pendeta. Jangan. Betul. Tidak boleh. Ya. Saya belajar penting. Seseorang harus teruji dia. Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Haruslah dia teruji. Ya. Dia orang yang tak bercacat, orang yang rendah hati, orang yang ramah, orang yang mengasihi, dapat dipercaya, itu harus teruji dengan baik. Jadi jangan tiba-tiba sinode, saya punya jemaat, tolong tabiskan saya. Oh iya, ada jemaatnya loh. Oh ini pendeta, bukan hanya pendeta tapi pejabat. Apalagi ada orang kaya di situ. Tabiskan aja ini. Dan kalau boleh jangan lama-lama. Diklatnya jangan lama-lama lah, cepat aja diklatnya. Banyak orang kaya, banyak pengusaha lagi. Itu dia. Nah, Bapak Ibu, satu sinode, ini contoh ya. Ada satu sinode untuk meraih pendeta, dia harus diklat, benar-benar diklat ujian, diklat pembinaan, harus lulus dengan baik. Dan harus ada yang merekomendasikannya. Nah, ini penting. Harus ada yang merekomendasikannya untuk menjadi pendeta. Bukan hanya lokal itu, bukan. Beberapa orang harus ada yang merekomendasikannya. Nah, ini dia nih, saking ketatnya Bapak Ibu. Ini sinode bagus juga. Ya. Diklatnya ketat, pembinaannya ketat, dan tidak boleh langsung, nggak boleh. Sekalipun ada jemaat, nggak boleh langsung ditabiskan jadi pendeta. Sekian tahun dulu, sekian tahun dulu, sekian tahun dulu. Dan harus ada rekomendasi dari pendeta-pendeta, beberapa pendeta merekomendasikannya. Iya, ini, wah itu luar biasa. Nah, maksud saya, ya saya hanya kaget waktu dulu itu, bahaya juga ya. Kalau kita tabiskan orang cepat-cepat jadi pendeta ini. Ternyata bukan pendeta, ini pendekar dalam dia. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pendeta pasti anak Tuhan? Oh tidak. Belum tentu. Begitu Pak. Kalau ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Pak dosen. Silakan Pak. Silakan. Saya dibantu sama Pak Yesaya nih. Ya. Jadi 1 Tawarik 10 ayat 13 dibilang itu Saul masuk neraka. Dikatakan demikianlah. Saya baca dulu. 1 Tawarik 10 ayat 13. Ya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ya. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Ya. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Tadi Bu Herlina bilang kalau orang yang masih berkutat sama arwah-arwah itu memang tidak layak masuk kerajaan Allah. Ya. Jadi mungkin ayat 14, itu Pak. Ayat 14 Pak. Oh ya, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa ayat itu yang berkata dia masuk neraka, Pak? Nggak dibilang masuk neraka kok situ. Memang nggak dibilang masuk neraka Pak, tapi kalau udah ngelanggar orang yang punya surga berarti udah masuk neraka lah Pak. Kan yang punya surga dilanggarnya gitu Pak. Oke. Iya. Oke, begini Pak. Saya akan bantu kita untuk berpikir. Ya. Sekarang saya tanya Bapak, ini pengakuan siapa ini? Ayat 13 dan 14 pengakuan siapa, Pak? Saya akan bantu kita untuk stimulus. Ya, saya itu yang ngaku itu. Ini yang tulis ini Musa, Pak. Oke, kita anggaplah Musa ya, Tawarik, kita anggap dulu. Walaupun sebenarnya banyak yang berkata itu yang nulis Ezra. Ya kan, Pak? Oke. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Samuel ya bahwa Daud berkata, "Kenapa engkau membunuh orang yang diurapi Tuhan?" Jadi ada dua pernyataan, Pak. Menurut Daud, Saul adalah, sekalipun Saul sudah mati, dia adalah orang yang diurapi Tuhan.
diurapi Tuhan. Ya. Itu pernyataan Daud. Nah, tadi saya tanya, siapa yang berkata ini dalam 1 Toraik 10 ayat 13-14? Bahwa bilang Musa. Ya, sekalipun banyak yang berkata mungkin ini yang menulis Ezra. Ezra katakan bahwa Daud itu melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini. Dan sekalipun kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah dia masuk neraka. Tidak ada juga kan. Sekarang mari kita timbang. Kan kita menafsir begitu Pak, menimbang ya. Nanti silakan ambil keputusan masing-masing. Daud tetap berkata dia diurapi Tuhan. Yang kedua, Ezra berkata Saul itu sering hidupnya tidak berpegang pada perintah Tuhan. Oke. Masuk neraka atau surga? Tapi kan firman Tuhan nggak pernah salah, Pak. Daud benar, Ezra benar. Nah, Bapak? Nggak mungkin firman Tuhan tidak pernah salah. Daud benar, Ezra benar. Betul. Nah, kalau kita simpulkan masuk surga atau neraka, ini sekarang kita masing-masing. Maksudnya ini kita timbang dulu Pak Joni. Kita timbang Pak. Ya. Mana yang paling banyak nih gitu. Ya, silakan. Paling berat. Yang paling berat yang masuk. Ya, silakan. Tidak ada ayat yang mengatakan yang menjelas mengatakan yang merujuk bahwa dia akan masuk surga, tapi yang merujuk masuk neraka banyak, Pak. Mana? Termasuk ayat ini tadi. Yang kayak ini tadi 1 Tawarik 10 ayat 13-14 itu tadi kan tidak setia lah gitu. Cuman dibilang tidak setia kan. Cuman dibilang di 1 Samuel itu dikatakan Daud waktu di Endor tuh dia masih berusaha untuk mencari Tuhan dan bertanya sesuatu kepada Tuhan. Itu. Nah, itulah gunanya menafsir dan mengambil keputusan. Silakan Bapak Ibu mengambil keputusan masing-masing. Ya. Kalau memang dia nggak masuk surga, kita ambil kesimpulan sudah di halaman surga lah. Ya kita juga kayaknya nggak layak ini. Nah, kalau Saul nggak masuk, iya kan? Oke. Kalau Saul nggak masuk, kita juga nggak layak. Itu dia Pak. Daud. Daud juga kejahatannya luar biasa. Ya, Daud juga kejahatannya luar biasa. Kalau kita mau jujur ya, sangat jahat juga. Wah, ngeri juga Daud. Pak dosen. Ya, silakan Pak. Itu apakah ada hubungannya dengan Wahyu 21 yang mengatakan tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti masuk neraka dong ya? Ya, Daud kan pembunuh Pak pembunuh Daud. Enggak, maksudnya Saul itu. Kan karena Daud juga pembunuh tapi kan. Daud juga. Itu waktu zaman Saul hidup kan belum ada aturan itu. Itu orang membunuh dan orang itu masuk neraka, belum ada aturan toh. Aturan itu ada kan sekarang, waktu aturan ada itu waktu hukum Taurat toh. Sekarang kita kembalikan. Apakah kita masuk surga karena perbuatan kita? Tidak. Tidak, Pak. Kita masuk surga karena kita tidak berbuat jahat. Tidak. Sekarang kita kembalikan. Kita masuk surga kenapa sih? Karena anugerah. Karena kasih karunia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Pak Joni sudah bisa buat ini nanti Pak, buat buku nanti judulnya Saul masuk neraka masuk surga. Itu banyak yang beli tuh Pak. Tapi kan jadinya kan Pak dosen. Jadi maksud Bapak dosen sekali diurapi akan tetap menjadi orang diurapi sekalipun dia berbuat dosa dan akhirnya dia dapat surga. Oke. Iya itu Pak, itu yang kita tanya Pak. Apakah berlaku pengurapan itu sekali pengurapan seperti yang di dalam Efesus tadi dimeteraikan kan Bapak bilang tadi pengurapan itu dia sepertinya temporari gitu loh Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya. Lama temporari. Pertanyaan saya. Di dalam perjanjian lama, tokoh perjanjian lama, di dalam tokoh perjanjian lama
Ada nggak orang yang masuk neraka? Kayaknya si Ayub mesti ke sana dulu. Tanya. Yang naik ke surga ada? Kayaknya tidak ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Tokoh-tokoh perjanjian lama. Saul salah satu tokoh perjanjian lama. Tokoh-tokoh perjanjian lama. Apakah ada yang masuk neraka? Ada yang bilang Kain. Belum ada, Pak. Tidak ada ditulis. Tidak ada. Tidak ada tercatat, Pak. Tokoh-tokoh perjanjian lama itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya. 7. Tapi dia tetap adalah pilihan Allah. Perhatikan Yunus. Yunus, dia kabur dari Allah. Dia nggak mau. Tidak taat. Disuruh ke Niniwe supaya orang bertobat, dia kagak mau. Nggak mau. Pergi ke Tarsis. Pergi ke Tarsis. Dengan alasan bahwa orang Niniwe itu jahat. Orang Niniwe itu jahat, ngapain bertobat? Nggak perlu dapat kasih karunia. Tidak perlu diselamatkan. Tapi Tuhan bilang, hei pergi ke sana. Padahal Yunus saja nggak taat. Saudara yakin Yunus masuk neraka? Nah, Bapak Ibu kalau lihat dalam skema ya, skema dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama itu adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada yang tidak punya kekurangan. Banyak. Abraham sekalipun banyak kekurangannya. Rata-rata semua. Rata-rata punya kelemahan. Apalagi kita. Apalagi kita. Jadi kalau mereka nggak masuk, apalagi kita. Kita nggak. Iya benar. Jadi kalau menurut saya Pak dosen yang lebih tahu, jadi kami terima. Kalau kita, soalnya gini, selain menantang Tuhan, menantang Pak dosen, kayaknya agak lama kita nanti selesai. Jadi kesimpulannya, janganlah kita khotbahkan seseorang itu kita putuskan masuk neraka atau masuk surga. Ya, ya betul Pak, betul. Betul Pak. Benar. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Joni dengan penelitian data Alkitab yakin bahwa Saul masuk surga, atau Bapak yakin, Bapak harus dapat pertanggungjawabkan pandangan Bapak ini. Harus dapat pertanggungjawabkan ya. Kalau tidak jangan. Ya. Pertimbangan. Wah, Ini Bapak jadi penulis kedua nanti Pak ya. Keren, mantap. John, sekarang tuh kan ada pendeta-pendeta yang mati baru mati kayak seperti pendeta-pendeta yang lain. Coba WA ke surga, ada gak Saul di sana? Ya. Oh itu. Oh iya, kalau ketemu dengan Philip Mantopala yang pernah ke surga lah ya. Ke neraka lah. Iya, benar itu tanya dia. Ya, baik Bapak Ibu, diskusi kita mungkin sampai di sini. Ya, diskusi kita sampai sini. Ya, makanya nggak habis-habis kalau kita. Iya. Saul. Jadi Bapak Ibu, pandangan kita akan keselamatan itu nanti akan mempengaruhi pengajaran kita kepada semua orang, mempengaruhi pengajaran kita kepada jemaat. Begitu Bapak Ibu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang yakin bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, anugerah, pemberian dengan cuma-cuma, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Bukan karena kekuatan kita diselamatkan. Tapi karena kasih karunia Allah, dianugerahkan keselamatan itu, dimateraikan dalam diri kita. Tapi yang kedua, kalau Bapak Ibu yakin, percaya bahwa keselamatan itu, Bapak Ibu harus berjuang. Konsekuensi logisnya, ya, ketika nanti sewaktu Bapak Ibu lengah, Bapak Ibu berpikir, jangan-jangan saya nggak masuk surga. Ya. Benar.
Yang berikutnya, Ya. di dalam kitab Efesus ada disebutkan, kerjakanlah keselamatanmu. Ini saya akan jelaskan. Bapak Ibu, kitab Efesus siapa yang menulis? Rasul Paulus. Kepada siapa surat itu ditujukan? Jemaat Efesus. Kepada jemaat Efesus yang sudah lahir baru atau belum lahir baru? Belum lahir baru. Belum. Belum. Sudah Yang lahir baru. betul. Sudah, Pak. Sudah lahir baru. Sudah. Sudah. Maka Efesus 1 katakan, Efesus pasal 5. saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, Efesus pasal 5. Saudara-saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, kerjakan keselamatanmu, saudaraku. Pertanyaannya, orang yang mengerjakan keselamatan, orang yang sudah diselamatkan atau belum? Sudah diselamatkan. Sudah. Kalau dia belum diselamatkan, bagaimana mungkin dia mengerjakan keselamatannya? Sudah. Jadi kita termasuk. Kan? Kalau orang yang sudah diselamatkan, barulah dia dapat mengerjakannya. Contoh, saya kasih tugas nanti Bapak Ibu, ada ujian. Ini ada ujian nanti Bapak Ibu. Open book, silakan open book, ada ujian. Saya kasih ujian kepada orang yang di jalan atau kepada orang yang masuk di dalam ini? Di dalam sini. Dalam ini. Itu jawabannya. Berarti orang yang dia. Kalau orang tersebut tidak mengerjakan keselamatannya sekalipun sudah lahir baru, sekalipun kami sudah ikut uji ini tapi tidak ikut ujian, tidak mengerjakan ujian, Pak? Yang nggak selamat dong. Nggak lulus. Nggak sampai pada Bapak Ibu sampai akhir. Yang tidak, yang Bapak sebenarnya gini Pak, poin saya adalah saya memberikan tugas kepada orang di luar atau orang yang di dalam kelas. Itu poinnya. Oh ya. Berarti harus. Kelas. Iya. Diharuskan. Itulah poin Rasul Paulus. Karena orang-orang Efesus itu saudara kekasihku katanya. Orang-orang Filipi. Iya, orang Filipi itu saudara kekasihku, anak-anakku bahkan kata Rasul Paulus. Bukan kepada orang lain. Kalau kepada orang lain nggak mungkin Rasul Paulus bilang siapa dia mengerjakan keselamatan. Tidak. Buat apa kan? Ya. Karena ayat ini sering sekali dipakai seolah-olah kita kerjakan keselamatan baru nanti kita selamat gitu. Saya akan jelaskan ini. Saya harus jelaskan ayat ini, Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi ayat ini hanya berlaku, kerjakan keselamatan hanya berlaku bagi orang-orang kekasih Tuhan yang sudah diselamatkan. Bagi mereka di luar sana, Rasul Paulus tidak bilang kerjakan keselamatanmu. Apa itu? Orang nggak tahu. Macam mana itu? Gitu. Sampai di sini kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. 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 Pak, ada satu lagi, Pak. Oh, ada lagi. Sudah sampai sini. Nomor singkat, Pak. Nomor 3, Pak. Yakin masuk surga, tapi ada satu kali penentu. Apakah dia setia atau tidak? Apakah ini termasuk dalam akhir zaman yang seperti martir itu, Pak? Jadi nanti diperhadapkan, kamu percaya Yesus atau tidak. Kalau kamu nggak percaya, kamu mati dalam ketika kebinasaan. Tapi kalau kamu percaya Yesus, kamu dibunuh. Kamu percaya dan masuk surga. Apakah itu, Pak? Ya, ada yang mengarahkan ke sana, tapi ini pandangannya sebenarnya, Pak. Pandangan ini bahwa keselamatan itu dapat hilang, Pak, dalam diri kita. Ya. Keselamatan itu dapat hilang dalam diri kita, ini yang bagian yang ketiga, Pak. Jadi kalau ada datang penganiayaan, kalau datang penindasan, sekalipun orang sudah lahir baru, dia dapat hilang keselamatan. Itu pandangan ketiga, Pak. Ya, nanti terlalu panjang lagi. Kita sudahin. Nggak apa-apa, Pak, ini terakhir. Udah. Kita sudahin. Cukup sudah. Karena sudah foto. Dan di asrama juga sudah kami sudah berdoa ya, sudah
ada panggilan. Oke. Bapak Ibu, sampai di sini saya akan memberikan soal open book, silakan open book. Ya, Bapak Ya, Ibu tinggal kirim ke WA saya. Ya. Natal-Natal ada soal.